Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Jiu Bai menghancurkan tubuh Li Hentian lagi, dan Li Hentian dibangkitkan lagi dan lagi. Kemudian Jiu Bai tidak hanya meledakkan tubuh Li Hentian, tetapi juga mulai menyerang jiwa Li Hentian dengan panik. Di bawah serangan panik Jiu Bai, api jiwa Li Hentian semakin lemah. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh Li Hentian hancur lagi. Kali ini, sebelum dia bisa mengatur ulang tubuhnya, Jiu Bai mengambil kesempatan untuk benar-benar menghancurkan api jiwanya. Jiwa dihancurkan, dan Li Hentian benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk dibangkitkan. Dengan cara ini, Li Hentian akhirnya benar-benar dihilangkan. Meskipun Li Hentian dihilangkan, tidak ada kegembiraan di hati orang-orang, tetapi kesedihan yang tak terbatas, karena Xiao Yan tidak akan pernah kembali. Li Hentian meninggal, tetapi wajah semua orang tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, ada rasa sakit yang tak terbatas karena Xiao Yan jatuh ke sungai yang dalam dan hidup dan matinya tidak pasti. Xun Er tampaknya gila, memegang tangan kecil Lin Er, berdiri tak bergerak di tepi tebing. Sailin menggigit bibirnya, dan di matanya yang dingin ada rasa sakit yang tak terbatas. Xiao Xiao berdiri di samping Sailin, matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Seolah-olah Yun Yun telah terkuras, Linglong tidak bisa diam dan tubuhnya sedikit gemetar. Liu Xiaohui dan Jiu Bai berdiri diam di sampingnya. Pada awalnya, ribuan orang memasuki keajaiban untuk menemukan warisan, dan sekarang hanya tersisa selusin orang. Air di sungai yang dalam sangat dingin. Xiao Yan merasa sangat dingin. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya saat ini. Dia hanya merasakan kedinginan, dan rasa dingin yang tak terbatas membungkusnya dengan erat. Dia merasa sangat lelah, dan dia ingin beristirahat. Selama tahun-tahun ini, dia menghabiskan setiap hari untuk membunuh dan bertahan hidup. Dia memang merasa bahwa dia sangat lelah setiap hari, sangat keras setiap hari. Sebenarnya dia sudah lama bosan dengan kehidupan pertempuran dan pembunuhan. Dia sangat ingin menemukan surga di mana tidak ada pembunuhan, tidak ada pertempuran, tidak ada ejekan dan diskriminasi, hanya perdamaian, hanya persahabatan, dan hanya saling membantu. Surga semacam itu adalah dunia yang dia inginkan. Jika ada surga seperti itu, dia pasti akan membawa istri dan anak-anaknya untuk menikmati kebahagiaan keluarganya. Namun setelah datang ke dunia lain, selama bertahun-tahun, dia akhirnya kecewa. Dia secara bertahap menemukan bahwa dunia ini sangat aneh, bahkan sedikit cacat. Di dunia ini alih-alih bersimpati kepada yang lemah, semua orang akan menertawakan mereka. Apa yang lemah harus ditertawakan. Xiao Yan tidak bisa lagi berpikir. Dia merasa hidupnya terkuras dengan cepat, dan dia merasa seolah-olah telah mencapai akhir hidupnya. Air di sungai sangat dingin, dan tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Xiao Yan baru saja tenggelam ke dasar sungai. Sungai itu dalam dan dasarnya gelap. Xiao Yan hanya hanyut tanpa tujuan ke dasar sungai. Tapi ketika napas Xiao Yan hampir habis, air gelap tiba-tiba menyala. Kemudian seorang wanita dengan cahaya bulan perlahan muncul. Tubuh wanita itu memancarkan cahaya bulan yang lembut, menyapu sungai di sekitarnya. Sebuah ruang hampa terbentuk di sekelilingnya. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan mata terpejam pelan dan menghela napas. "Kakak Yan, kamu telah mendapatkan luka dan memar." Wanita itu berkata dengan lembut kepada Xiao Yan. "Saudara Yan, jangan khawatir. Selama bingsinku tidak mati, aku tidak akan membiarkanmu mati, karena aku adalah hatimu." Bingsin perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke jantung Xiao Yan. Aliran cahaya bulan mengalir terus-menerus dari tubuh Bingsin ke tubuh Xiao Yan. Bingsin tidak menyisakan ruang untuk kehilangan esensi hidupnya ke tubuh Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Bingsin tahu persis apa artinya melakukan ini. Sangat mungkin bahwa dia akan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Tapi untuk Xiao Yan, dia tidak menyesal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tampaknya menjadi keabadian lagi. Saat aliran cahaya bulan mengalir ke tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih hangat dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Aura kehidupan Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Bingxin pada awalnya adalah akar spiritual antara surga dan bumi. Setelah bertahun-tahun pertumbuhan bawaan dan latihan yang diperoleh selama bertahun-tahun, dia telah mencapai alam keabadian abadi. Namun keabadian abadi tidak berarti bahwa dia tidak akan mati. Dia juga akan mati, tetapi setiap kali dia mati, dia akan bereinkarnasi dan dia lahirkan kembali dengan cara yang aneh. Ini adalah rahasia kelahiran kembali konstan Bingxin. Tetapi dia dapat mencapai keabadian berdasarkan esensi bawaan dalam tubuhnya. Dan sekarang tubuhnya telah hilang. Dia telah kehilangan esensi hidupnya sendiri tanpa ragu-ragu. Diberikan kepada Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa untuk menyelamatkan Xiaoyan, dia berusaha keras untuk menyelamatkan Xiaoyan bahkan jika dia mati. Aura kehidupan Xiaoyan semakin kuat, sementara aura Bingxin semakin lemah. Di bawah nutrisi esensi kehidupan Bingxin selama puluhan ribu tahun, luka tubuh Xiaoyan dengan cepat diperbaiki dan disembuhkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya dan wajah yang agak pucat muncul di hadapannya. Melihat penampilan Bingxin yang lemah, melihat tubuh Bingxin yang hampir transparan, Xiaoyan yang baru saja bangun tercengang. Kemudian dia dengan cepat tahu apa yang terjadi. Dia bukan orang bodoh. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan Bingxin untuk menyelamatkannya. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Jantungnya berdenyut-denyut. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyakitkan. Dan dia bergumam. Bingxin, kamu sangat bodoh. Bingxin tersenyum dan berbisik. Berapa tahun dalam hidup? Untuk siapa kamu dilahirkan? Untuk siapa? Dan untuk siapa kamu menjadi tergila-gila? Berapa banyak kegilaan yang ada di hidup? Hidup dan mati sangat disayangkan untuk King. Kakak Yen, kamu tidak perlu sedih. Jika kematianku dapat ditukar dengan kedamaianmu, aku akan mati dengan benar. Hati Xiaoyan seperti tertusuk pisau. Hatinya berdarah. Dia lalu bertanya dengan kesakitan. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Bingxin tersenyum pahit. Hanya air dewa penciptaan yang dapat menyelamatkan hidupku. Tapi waktuku hampir habis. Dalam waktu sesingkat itu, di mana aku bisa menemukan air dewa penciptaan? Mendengar ini, Xiaoyan berkata dengan tegas. Katakan padaku, di mana aku bisa menemukan air dewa penciptaan? Bingxin tersenyum dan berkata, air dewa penciptaan hanya ada di kolam dewa penciptaan bintang Pangu, di mana protos penciptaan berada. Namun bintang Pangu telah dihancurkan, dan kolam dewa penciptaan mungkin tidak ada lagi. Akan ada kembali kecuali apa? Xiaoyan bertanya dengan penuh semangat. Kecuali kamu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan masuk sebelum penghancuran bintang Pangu. Kamu dapat memperoleh air ciptaan dewa. Tapi bagaimana mungkin? Mendengar ini, Xiaoyan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Bingxin, percayalah, aku pasti akan dapat menemukan air dewa penciptakan untuk menyelamatkanmu. Suara Xiaoyan sangat tegas dan berjanji pada Bingxin. Melihat Xiaoyan dengan wajah penuh tekad, Bingxin mengangguk dan berkata, aku percaya padamu. Xiaoyan lalu bertanya, berapa lama kamu bisa bertahan? 1 bulan. Sangat pendek. Mungkin 2 bulan, paling lama setengah tahun. Mendengar ini, Xiaoyan terkejut. Waktu terlalu tergesa-gesa. Memang sangat sulit untuk menemukan air dewa penciptaan dalam waktu sesingkat itu. Namun tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus mencobanya. Sekarang dia telah mengumpulkan 6 fragmen ruang waktu. Dia bisa masuk 10.000 tahun yang lalu dan menemukan rahasia sebelum 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan tidak ingin menunda lagi. Bingxin segera memasuki dunia batin Xiaoyan dan kemudian tubuh Xiaoyan bergetar dan langsung bergegas ke atas. Xiaoyan hari ini, di bawah nutrisi esensi kelahiran Bingxin, telah secara resmi melangkah ke ranah Kaisar Dewa dan telah menjadi Kaisar Dewa sejati. Selain itu, tubuhnya saat ini telah menjadi tubuh Kaisar abadi. Selama tidak ada dalam keadaan khusus, pada dasarnya tidak ada yang bisa membunuhnya. Itu sebabnya Bingxin berkata, kematianku jika aku bisa mengubah hidupmu. Aku akan mati dengan benar. Bingxin menggunakan esensi hidupnya selama puluhan ribu tahun untuk menciptakan tubuh abadi bagi Xiaoyan. Keabadian Xiaoyan dan keabadian tubuh Kaisar tidak ada bandingannya dengan tubuh abadi Lihentian. Kesenjangan antara keduanya seperti dunia yang berbeda.
Duar! Xion-er, Sailin, dan yang lainnya yang patah hati tiba-tiba mendengar suara keras dari aliran dalam, dan kemudian sesosok bergegas keluar dari aliran dalam. Pada saat ini semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka menggosok mata mereka dengan penuh semangat. Dengan tangan mereka, mereka melihat bahwa Xiaoyan masih berdiri diam di kehampaan, dan baru kemudian mereka mempercayai fakta di depan mereka. Melihat bahwa Xiaoyan aman dan napasnya lebih baik dari sebelumnya, semua orang menangis dengan gembira. Semua orang meneteskan air mata kebahagiaan pada saat ini. Xiaoyan datang ke depan semua orang. Xion-er, Sailin, Yun-yun, Xiao-xiao, Lin-er, Long-er, dan lain-lain semua mengerumuni dan memeluknya erat-erat. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Bukankah aku kembali?" Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya melepaskan pelukannya. Xiaoyan pertama-tama memberikan selamat kepada Jiu Bai karena mendapatkan warisan Dewa Naga dan dipromosikan menjadi Raja Dewa. Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Aku tidak akan menemani kalian dalam pengalaman berikutnya, karena aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selanjutnya, biarkan Jiu Bai memimpin semua orang untuk melanjutkan pengalaman. Ingat, jangan keluar dari keajaiban tanpa dipromosikan menjadi kaisar. Aku akan pergi dulu." Setelah Xiaoyan selesai mengatakan ini, Xiaoyan pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika semua orang kembali sadar, mereka hanya bisa melihat bayangan hitam kecil di kejauhan perlahan menghilang. Semua orang merasa sedikit curiga di hati mereka. Mereka selalu merasa bahwa Xiaoyan kembali dengan selamat kali ini, seolah-olah dia sangat khawatir. Yang sedikit berbeda dari Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berjalan terburu-buru. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam, "Bingxin, tunggu aku. Aku pasti akan mendapatkan air dewa penciptaan." Setelah meninggalkan Liu Xiaohui, Xion-er, dan yang lainnya, Xiaoyan tidak meninggalkan keajaiban. Dia berhenti jauh dari Liu Xiaohui, Xion-er, dan yang lainnya. Dia ingin membuka terowongan ruang dan waktu di sini dan memasuki era kekacauan yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan hendak mengeluarkan mata reinkarnasi dunia yang direbut dari Tuan Muda Yun dan sekarang bisa berguna. Mata reinkarnasi melayang di udara, memancarkan cahaya aneh. Tiba-tiba sinar cahaya bersinar, benar-benar menyelimuti Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan memasuki mata reinkarnasi dunia. Xiaoyan tidak terkejut sama sekali, dan dengan cepat mengeluarkan 6 fragmen ruang dan waktu, kemudian menyatukannya. 6 fragmen ruang dan waktu digabungkan dengan sempurna. Pada saat ini, terowongan ruang dan waktu yang gelap dan dalam pelarian terbentuk di depan Xiaoyan. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama, dan tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menyerbu langsung menuju terowongan ruang dan waktu. Seolah-olah telah mengalami 100 reinkarnasi, Xiaoyan hanya merasa waktu berjalan mundur dan ruang bergerak mundur. Waktu dan ruang berjalan mundur dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat tertentu, dia akhirnya keluar dari terowongan ruang dan waktu, dan datang ke dunia 10.000 tahun yang lalu. Melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa tempat dia berada adalah benua Daoqi 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan berdiri di kehampaan, memandang dunia seperti orang luar. Melihat bahwa di puncak gunung Wanren di bawah, ada banyak orang berdiri berjajar, dan sosok-sosok padat berkumpul bersama, menempati seluruh gunung. Wajah semua orang serius, dan ada sentuhan ketegasan dalam ekspresi mereka. Orang-orang ini tampaknya sedang menegosiasikan sesuatu, seolah-olah mereka sedang bersekongkol. Semua orang di depannya sebenarnya Daudi kuat. Dia tidak menyangka bahwa di zaman kuno ada begitu banyak Daudi di benua Daoqi, tapi kenapa semua itu tiba-tiba menghilang? Jawabannya akan segera terungkap. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan senang. Selama dia mengikuti kelompok Daudi ini, dia akan tahu apa yang terjadi, dan misteri hilangnya Daudi akan terungkap. Selain itu, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa Kaisar Qi asli di benua Daoqi 10.000 tahun yang lalu sangat kuat. Tapi mengapa Kaisar Qi asli tiba-tiba menghilang? Xiaoyan samar-samar merasa bahwa hilangnya Kaisar Qi asli memiliki hubungan internal dengan hilangnya Kaisar Dou. Mungkin keduanya menghilang secara bersamaan. Di langit cahaya dan bayangan berkedip, dan 12 sosok muncul di atas gunung. Dengan munculnya 12 orang itu, Daudi yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi hormat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman. 12 kaisar surgawi.
Xiaoyan terkejut menemukan bahwa 12 orang yang baru saja muncul adalah 12 kaisar surgawi. Di antara 12 kaisar surgawi, selain 7 kaisar surgawi, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Bai Tiandi, Yao Tiandi, Zhu Tiandi, Hu Tiandi, dan Pen Tiandi, dia tidak mengenal 5 kaisar surgawi lainnya. 12 kaisar surgawi berdiri di kehampaan. Di antara mereka, Xiao Tiandi berkata dengan keras, "Era kekacauan akan segera pecah. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Daoki. Itulah sebabnya kami, 12 kaisar surgawi, memanggil semua orang untuk bersama-sama melawan era kekacauan ini dan melindungi tanah air kami." Tepat ketika kata-kata Xiao Tiandi jatuh, suara gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari langit di atas benua Daoki, dan kemudian sebuah celah besar yang tak tertandingi retak di atas benua Daoki. "Pergi, berjuang untuk keselamatan tanah air kita." Xiao Tiandi berteriak keras dan memimpin 12 kaisar surgawi untuk bergegas menuju celah. Setelah itu sosok Daudi yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan cermat. Era kekacauan akhirnya dimulai. Daudi yang tak terhitung jumlahnya dari benua Daoki untuk melindungi benua Daoki dari bahaya mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran pertahanan. Pada saat yang sama pertempuran sengit pecah di benua Ki asal. 1000 dunia besar, 9 surga dan 10 bumi, dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan buru-buru mengikuti banyak Daudi dan memasuki celah ruang. Setelah memasuki celah, Xiaoyan menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah jalur benua yang menghubungkan 3 bidang, dari benua Ki asal, dunia 1000 besar, dan benua Daoki. Di sini pertempuran tragis telah diluncurkan pada saat ini. Duar, 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 duar. Satu demi satu suara keras yang memekakan telinga terus terdengar, dan fluktuasi energi yang mengerikan di lorong yang gelap sangat luas dan bergelombang. Yang terjadi di sini bukanlah perang biasa, melainkan perang yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perang adalah semuanya puncak dari semua benua. Dalam pertempuran ini, orang dengan kekuatan terendah adalah Daudi. Dalam pertempuran ini, benua Daoki, benua Ki asal, dan dunia Dakian semuanya memiliki pemain kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berada dalam konfrontasi sengit di ruang ini. Dan setiap saat, Kaisar Dao yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Darah yang tumpah mewarnai ruang kosong yang gelap gulita dengan warna merah darah. Ini adalah pertempuran benua kejam dan berdarah. Satu persatu penjajah berpakaian hitam melakukan pembantaian gila di jalur ini, dan ada banyak penjajah yang ingin menyerang benua Daoki. Namun sebelum penyerbu ini memasuki benua Daoki, mereka dipenggal oleh 12 kaisar surgawi satu demi satu. 12 kaisar surgawi sangat mengerikan, dan mereka membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun penampilan seorang wanita berbaju putih kemudian benar-benar mengubah situasi. Wanita itu kuat dan salah satu dari 12 kaisar surgawi bukanlah tandingannya. Pada akhirnya 5 kaisar surgawi bergabung untuk menahan wanita berbaju putih itu. Xiaoyan terkejut melihat wanita berbaju putih itu ternyata adalah Jiu Qingtian. Saat pertempuran berkecamuk, kedua belah pihak menderita kematian berat dan jumlah korban tewas masih meningkat pesat dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pertempuran berkecamuk, kedua belah pihak menderita kematian berat dan jumlah korban tewas masih meningkat pesat dengan kecepatan yang menakutkan. 12 kaisar surgawi segera membuat keputusan untuk membuat monumen 10.000 kaisar dengan jiwa 10.000 kaisar. Alasan mengapa penjajah meluncurkan era kekacauan adalah karena mereka ingin menjara kaisar Ki asli di benua Daoki. Di setiap benua setidaknya ada satu sumber air roh asal, dan air roh asal adalah akar dari aura dan Ki asal dari masing-masing benua. Ketika 12 kaisar surgawi memutuskan untuk melemparkan monumen 10.000 kaisar dengan jiwa 10.000 kaisar, itu berarti bahwa mereka akan sepenuhnya menyegel sumber benua Daoki. Setelah mata air spiritual disegel, para penyerbu itu tidak akan mungkin menghentikan serangan mereka di benua Daoki. Korbankan hidupmu untuk keadilan, dan bunuh dirimu untuk keajaiban. Kami menukar daging dan darah kami sendiri untuk kedamaian benua Daoki selama 10.000 tahun, dan kami mati di tempat yang tepat. Kaisar Dao yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan keras. Semua kaisar Dao kecuali 12 kaisar surgawi terbang ke benua Daoki. Dengan bantuan skill tertinggi 12 kaisar surgawi, mereka akhirnya berubah menjadi monumen besar dari 10.000 kaisar. Segera setelah monumen Wandi terbentuk, ia segera menekan mata air roh asli, sepenuhnya menyegel mata air roh asli. Pada saat ini, Kaisar Ki asli dari benua Daoki tidak lagi meluap dari Yuan Lingkuan.
Di bawah penjarahan para penjajah, Kaisar Qi asli dari benua Daoqi secara bertahap berkurang dan akhirnya sepenuhnya habis. Monumen 10.000 kaisar terdiri dari jiwa 10.000 kaisar yang bertarung dan memiliki kekuatan hebat yang kuat. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari monumen 10.000 kaisar dan kemudian membentuk penghalang pelindung yang kuat di atas benua Daoqi, membela semua penjajah dari benua Daoqi. Retakan besar di langit juga perlahan diperbaiki di bawah aksi monumen Wandi. Pada akhirnya, retakan besar menghilang sepenuhnya. Di bawah perlindungan penghalang, benua Daoqi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Melihat bahwa benua Daoqi akhirnya aman, 12 kaisar surgawi akhirnya merasa lega dan mereka mulai mengepung Jiu Qingtian dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun Jiu Qingtian sangat kuat, di bawah pengepungan penuh 12 kaisar surgawi, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Pertempuran berlanjut, 12 kaisar surgawi mengepung Jiu Qingtian. Melihat bahwa Jiu Qingtian akan dikalahkan, pada saat ini kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba. Salah satu dari 12 kaisar surgawi, Kaisar Surga Jiwa Huntian, tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam ke kaisar surgawi yang terbakar, Kaisar Fentian. Kaisar Fentian tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Huntian akan diam-diam menyerangnya. Kaisar Fentian terluka parah dan jatuh ke jalur lorong. Dan hidup dan matinya tidak diketahui. Xiao Tiandi dan yang lainnya sangat marah dan mereka semua menyerang Kaisar Huntian. Mereka ingin membunuh Kaisar Huntian dan membalas dendam atas Kaisar Fentian. Namun pada saat ini, dua kaisar surgawi tiba-tiba memberontak. Pada saat ini, barisan yang dibentuk oleh 12 kaisar surgawi telah benar-benar runtuh. 8 kaisar surgawi yang tersisa bertarung dengan panik dengan Jiu Qingtian dan 3 kaisar surgawi yang pengkhianat. Kedua belah pihak bertempur selama beberapa hari dan malam, dan adegan konfrontasi yang begitu gila membuat banyak orang ketakutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian. 8 kaisar surgawi melarikan diri satu demi satu. Jiu Qingtian dan 3 kaisar surgawi lainnya juga meninggalkan jalur ini satu demi satu. Kedua belah pihak membayar harga yang mahal dalam pertempuran ini. Kecuali 12 kaisar surgawi, di benua Daoqi tidak ada kaisar Daudi lainnya yang selamat. Mereka jatuh hingga tewas atau secara sukarela memasuki monumen Wandi dan menjadi anggota penjaga Daudi. Di era perang kacau 10.000 tahun yang lalu, benua Daoqi tidak hanya terpengaruh dan tidak ada catatan dalam sejarah benua Daoqi tentang era kekacauan itu. Keturunan tidak dapat memahami periode sejarah itu, tetapi hanya tahu bahwa sejak era kacau, semua kekuatan Daudi telah menghilang di benua Daoqi, dan Kaisar Qi yang asli juga telah habis. Karena tidak mengetahui kebenaran sejarah itu, seiring berjalannya waktu, menghilangnya Daudi dan menghilangnya Kaisar Qi asli menjadi misteri abadi di benua Daoqi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.